Tahun 2013 adalah tahun politik. Banyak nama-nama capres mulai bermunculan, namun masih didominasi capres wajah lama. Lalu bagaimanakah peluang mereka dalam kompetisi capres di 2014? Pusat Data Bersatu sudah melakukan survei terkait hal itu, dan untuk mengupas hasil survei lebih mendalam, sudah hadir peneliti dari Pusat Data Bersatu yang akan memaparkan hasil survei capres 2014, Agus Herta. Mas Agus, ini kalau kita melihat hasil survei yang baru dirilis tadi ya, kalau nggak salah, ini bisa dijelaskan Mas hasil surveinya seperti apa? Ini adalah sebenarnya survei kedua dari PDB. Survei kedua? Survei kedua di tahun 2013. Tentang capres ya? Tentang capres. Pertama dulu Januari 2013, sekarang Juni 2013. Metodenya kita hampir sama. Proses pengumpulan data dilaksanakan dari 11 Juni sampai 18 Juni 2013. Ya. Kita melakukan wawancara langsung kepada 1.200 responden yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Dengan responden sebanyak ini sudah bisa disebut mewakili ya? Sudah sangat mewakili. Dengan 30 provinsi, walaupun kita punya 34 provinsi sebetulnya saat ini? Betul. Dengan jumlah responden sebanyak 1.200, maka ini sudah mencerminkan persepsi masyarakat Indonesia dengan margin of error plus minus 2,8%. 2,8, oke. Nah, usia yang kita wawancarai adalah minimum 17 tahun atau sudah menikah. Artinya ini sebetulnya sama dengan orang-orang yang punya hak untuk memilih ya? Betul. Ini mencerminkan hak pemilih. Nah, ada beberapa yang kita tanyakan tentang capres. Yang pertama, kita tanyakan mengenai latar belakang si capres itu. Oke. Ada dua, sipil dan militer. Ketika ditanyakan jika ada dua tokoh yang mencalonkan diri menjadi presiden, sama dari segi kualitas, yang satu militer, satu sipil, mana yang Anda pilih? Ternyata kalau kita lihat, responden yang memilih sipil itu 40%, dan yang memilih militer 42%. Artinya hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih mengharapkan presiden kita adalah dari militer. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan juga seperti itu, tetapi di sini memperlihatkan kalau dari segi persentase antara yang sipil dan militer itu sama. Oh, dengan margin of error tadi? Iya, dengan margin of error 2,8%, berarti ini sama. Dengan kata lain, tidak ada sekarang masyarakat memilah antara sipil dan militer. Masyarakat cenderung memandang baik saja. Militer maupun sama saja. Sama saja, baik. Selanjutnya, nah, tetapi ketika kita tanyakan, apakah Anda setuju bila salah satu dari pasangan presiden dan wakil presiden harus ada yang militer? Ya. Jawabannya yang kita inginkan ternyata 55% setuju. Baik. Ya, dari yang setuju ini kita breakdown lagi kemana? Ternyata 66,52% setuju yang dari militer itu harus menjabat presiden. Oke. Dan yang wakil hanya 25,15%. Baik. Kalau bisa disimpulkan dari hasil survei ini adalah masyarakat lebih memilih kalau nanti capres dan cawapres yang diajukan untuk dipilih salah satunya harus dari militer. Ya, bisa dikatakan seperti itu? Bisa. Jadi masyarakat sebenarnya tidak begitu, tetapi kalau ada tokoh yang dari militer, why not gitu? Ya, lebih preferen kepada yang tokoh militer. Iya. Gitu. Artinya kalau misalkan sekarang kan banyak calon presiden dan calon wakil presiden juga. Kalau misalkan kedua-duanya sipil, ini nampaknya tidak menjadi pilihan utama dari responden. Iya. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalkan hanya sipil, maka sebenarnya mereka juga mengharapkan presiden. Tapi kalau misalnya sipil kembali ke yang tadi, ya tidak ada masalah juga sebenarnya. Baik. Mas Agus, kita akan sambung ini. Surveinya akan kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan masih bersama peneliti dari PDB, Agus Herta. Mas Agus, ini kalau kita melihat hasil survei PDB yang dirilis hari ini, sebetulnya juga ada popularitas dan akseptabilitas. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Mas Agus. Ya, baik. Tentang popularitas, sebenarnya sebelum ke sini ada dua indikator yang kita ukur. Satu top of mind. Ada top of mind? Ada top of mind dan ada keseringan disebutkan. Oke. Jadi kalau top of mind, kita menemukan bahwa ternyata Abu Rizal Bakri menempati urutan pertama. 20% masyarakat mempunyai yang paling diingat adalah Abu Rizal Bakri. Oke. Tetapi ketika kita tanyakan yang paling sering disebutkan, kita tanya siapa calon yang Anda tahu, itu Prabowo paling sering disebutkan. Ini agak sedikit
mungkin pemirsa kita perlu diberi pengertian mengenai top of mind dan yang paling sering disebut ini. Bukankah top of mind juga ketika ditanya itu juga yang disebut? Kalau top of mind itu yang diambil pertama kali. Misalkan sebutkan 1, 2, 3. Nah yang ke satu kita ambil. Itu yang top of mind. Kalau yang paling sering disebut 2, 3, 4 itu kita hitung. Nah, kalau itu kita hitung, memang Prabowo tidak menjadi top of mind, tidak menjadi nomor 1, tetapi paling sering disebutkan oleh 37% masyarakat Indonesia. Baik. Nah, tetapi ketika kita tanya popularitas, kenal atau tidak, maka kita akan melihat ternyata Megawati menjadi urutan pertama. Megawati urutan pertama. Iya, jadi ada 3 nama yang muncul. Ical di top of mind, Prabowo di paling sering disebutkan, dan popularitas Megawati menempati urutan pertama. Iya. Tetapi namun kita lihat dari akseptabilitas Megawati populer 92, tapi akseptabilitasnya 57. Artinya Megawati itu sangat populer tapi tidak penerimaan masyarakat. Satu orang dari 2 orang yang kenal terhadap Mega tidak suka terhadap Mega. Tidak suka terhadap Mega. Oke. Nah, coba bandingkan dengan Jokowi. Jokowi 86% kenal. Yang suka hampir semuanya 77,9 hampir 80 ya. Hampir 80. Iya. Jadi ketika kenal dia juga suka. Iya. Nah, ini terjadi juga di Abu Rizal Bakri yang menyerupai Megawati. Tingkat ininya 76, tetapi ternyata yang ininya akseptabilitasnya cukup rendah. Diterimanya hanya 40 dari mereka yang mengenal Abu Rizal Bakri. Iya. Hanya 1 dari 2 orang yang kenal Ical itu adalah yang suka ya. Yang suka. Seperti itu. Oke. Dari sini kita terus coba ukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang terakhir. Baik. Nah, dari kita sodorkan 13 nama capres yang sekarang beredar. Dari 13 itu ternyata Jokowi menjadi 29,57%. Dari yang tadinya survei kita Januari itu 20%. Berarti meningkat hampir 10% dalam 5 bulan terakhir. Dalam 5 bulan, angka untuk Jokowi meningkat elektabilitasnya. Iya. Artinya kalau misalkan Jokowi meningkat, ada nama-nama lain yang angkanya juga menurun tentunya. Iya, tentu. Seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan tokoh-tokoh seperti Hairul Tanjung itu juga ikut turun. Ikut turun. Artinya suara-suara yang tadinya untuk mereka ini pindah ke Jokowi. Iya, betul. Tetapi hal yang menarik kami temukan adalah dari 29% ini, ketika ditanya apakah yakin Jokowi bisa menyelesaikan masalah, ternyata hanya 20% yang yakin Jokowi bisa menyelesaikan masalah. Hanya 20%. Artinya 9,57% lainnya tidak yakin. Tidak yakin. Sehingga mereka memilih Jokowi lebih ke gambling daripada memilih calon-calon yang bisa dikatakan Prabowo stok lama, Megawati, Abu Rizal Yusuf Kala adalah stok lama. Ini adalah stok baru, sehingga lebih baik memilih hal yang masih gambling antara baik dan buruk. Ya, artinya apakah itu juga terjadi pada tokoh-tokoh lain seperti Prabowo, Megawati dan lain sebagainya? Yang sangat ketersignifikan hanya di Jokowi, karena ininya cukup tinggi, hampir 30%. Tapi apakah itu juga terjadi pada kandidat lain? Ya, terjadi juga. Terjadi juga pada kandidat lain. Ya. Artinya misalkan kepada Prabowo, misalkan di situ ada 19,83% yang memilih Prabowo, sebagiannya juga sebetulnya tidak yakin. Tidak yakin juga. Tidak yakin. Begitu juga Megawati, Ical juga seperti itu. Oke. Tapi yang cukup yang cukup menarik adalah dari 4 indikator top of mind paling sering disebutkan sampai elektabilitas muncul 4 nama yang berbeda. Muncul 4 nama yang berbeda. Tapi yang paling menentukan nanti adalah elektabilitasnya. Pada ujungnya itu akan pada elektabilitas. Dari hasil penjelasan Mas Agus tadi yang mengatakan bahwa dari 29,57% ini memilih Jokowi dan hanya 20 yang yakin, artinya masyarakat memiliki harapan luar biasa kepada Jokowi untuk menjadi presiden dan menyelesaikan masalah. Itu sebetulnya yang ingin dikatakan. Karena mereka gambling di sana, mereka memberikan harapannya pada Jokowi, kan? Sebenarnya ya seperti itu. Jadi harapannya sangat besar, tetapi mereka juga realistis. Jokowi memang belum terbukti kualitasnya di DKI Jakarta, tetapi mereka sangat berharap dengan orang yang baru, mudah-mudahan ada harapan baru di situ. Baik. Nah, ini kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, ketika misalkan Jokowi dikatakan mau jadi capres atau tidak, jawabannya selalu tidak gitu. Kemudian juga belum ada partai-partai yang betul-betul mau menyebut Jokowi sebagai capres gitu kan. Dan ya mereka lebih banyak menggunakan Jokowi sebagai cawapres. Kalau ini dihilangkan, nama Jokowi dihilangkan, akan kemana angka yang besar ini akan berpindah? Ya, sangat menarik ininya. Hasil dari riset kami, ketika Jokowi tidak mencalonkan menjadi capres, presiden, maka suara yang akan terbesar itu sebenarnya
lari ke swing voter. Hampir setengahnya lari ke swing voter. Namun apabila didistribusikan kepada orang-orang ini, maka yang terbesar, mendapat bagian terbesar adalah Prabowo. Dengan otomatis kalau Jokowi tidak mencalonkan diri menjadi presiden, maka Prabowo yang akan menjadi presiden. Hampir 6% suara Jokowi dari 29 ini lari ke Prabowo. Sehingga 25% elektabilitas Prabowo terbantu dari Jokowi. Angka swing voternya berapa, Mas Agus, kalau Jokowi dihilangkan? Kalau Jokowi dihilangkan, swing voternya cukup besar, hampir 40%. Hampir 40%, dia pemenangnya ya? Iya. Kalau swing voter jadi kandidat presiden itu pemenangnya? Betul. Oke. Kesimpulan akhirnya Mas Agus dari hasil survei ini apa? Sepertinya masyarakat masih kebingungan. Kalau dilihat dari indikator dari awal ya, top of mind paling sering disebutkan, terus elektabilitasnya Jokowi. Tetapi ternyata di Jokowi sendiri juga masyarakat masih belum yakin terhadap Jokowi. Mungkin kalau ada figur lain di luar Jokowi yang baru, yang kualitasnya mumpuni, mungkin bisa diangkat dan menjadi pilihan masyarakat. Dan nampaknya saat ini nama itu masih belum ada. Belum ada. Baik, Mas Agus. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Ya. Hitungan mundur pemilu presiden tinggal setahun lagi setelah pemilihan legislatif April. Pada Juni 2014 akan digelar pemilu presiden. Semakin mendekati hari H, nama-nama calon presiden terus malang melintang di jagat politik Indonesia. Nama-nama lama tetap bertahan bersamaan dengan munculnya nama-nama baru. Nama Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, Jokowi, dan Hatta Rajasa sudah lama beredar. Lalu bagaimanakah peluang mereka berkompetisi di Pilpres 2014? Untuk membicarakan hal itu sudah hadir Indra Jaya Piliang, politisi dari Partai Golkar, dan Martin Huta Barat, politisi dari Gerindra. Sebelum saya ke para narasumber, kita lihat grafik berikut ini. Ini ada hasil survei elektabilitas partai politik yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu yang baru saja dirilis. PDIP 14,53%, disusul Golkar 14,1%, kemudian Demokrat dan Gerindra di 8,89%. Bang Indra dan Bang Martin, ini kalau kita melihat hasil survei ini dan kalau undang-undang Pilpres pada akhirnya tidak diubah presidensial threshold-nya. Ini nampaknya partai Bang Indra dan partainya Bang Martin tidak bisa dengan serta-merta mencalonkan. Semua partai. Tidak ada. Semua partai tidak bisa mencalonkan sendiri. Artinya akan berkoalisi tentunya. Itu cuma salah satu-satunya pilihan. Iya. Nah, kalau Bang Martin sendiri apa yang sudah dilakukan? Ini kan masih ada waktu yang lama. Kita akan berusaha maksimal dengan membuat konsolidasi partai itu untuk mencapai 20% tersebut. Kalau memang ini tidak mengalami perubahan presidensial threshold-nya dalam pembahasan undang-undang di DPR nanti. Sebab yang kita jual itu adalah figur. Dan saya amati di Indonesia orang berpolitik memilih masih kepada figur. Kita memiliki figur yang sekarang menjadi harapan masyarakat untuk membawa perubahan. Baik. Karena sebagai seorang militer memiliki sosok yang tegas, tidak ragu-ragu, dan itu adalah harapan masyarakat kalau kita mau maju. Negara yang mau maju membutuhkan pemimpin yang berani, tidak ragu-ragu, tetapi bersikap tegas dan bijak, dan itu yang menjadi jualan kita. Figur calon presiden yang akan tentunya datang. nanti akan berkoalisi dengan partai-partai yang tidak punya capres ya. Andai kata kita tidak mencapai 20%, walaupun kita sudah maksimal berusaha, tentu kita akan realistis, akan mengajak partai-partai lain bersama-sama yang memiliki platform yang sama dengan kita, dan mudah-mudahan akan ada partai yang bisa bekerja sama. Tapi itu adalah alternatif terakhir. Karena kita sekarang harus meyakinkan bahwa kalau Indonesia ini mau maju, pilihlah pemimpin yang baik, dan harus kalian pilih Partai Gerindra untuk bisa mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden. Golkar sendiri gimana nih Bang Indra? Ini kalau tadi Prabowo dijadikan apa ya? Kandidat harapan masyarakat, ini Bang Ical berarti bukan harapan masyarakat ya? Ya, kalau kita lihat kan memang partai dulu yang dicari dalam pemilihan presiden ini kan partai dulu. Sehebat-hebatnya calon presiden, kalau partai politiknya tidak mengusung sama sekali, itu juga tidak akan bisa menjadi calon presiden gitu. Karena
yang mengajukan pasangan presiden dan wakil presiden ini kan partai politik. Ya. Makanya kompetisi sekarang itu lebih mengarah ke bagaimana memenangkan pemilu legislatif di kalangan partai-partai politik gitu. Artinya bagi Partai Golkar sendiri targetnya 25%. Ya. Dan kalau target itu berhasil dipenuhi oleh Partai Golkar, itu berarti 1 kursi capres-cawapres itu sudah di tangan. Nah, apakah itu nanti diberikan kepada kader internal atau eksternal dan misalnya ada perkembangan baru, tapi kalau udah ada kursi di tangan itu lebih mudah gitu. Ya, kalau udah ada kursi di tangan itu akan lebih mudah. Tapi tadi dikatakan bahwa ini akan diserahkan kepada kader internal atau mungkin mencari dari luar. Apakah memang masih ada kesempatan itu? Kalau untuk mencari untuk calon presiden sudah tertutup sama sekali bagi Partai Golkar karena Rapimnas kita memutuskan Pak Abu Rizal Bakri untuk menjadi calon presiden. Nah, untuk wakilnya bisa saja dinegosiasikan apakah dari dalam ataukah dari luar gitu. Nah, kecuali sipil militer juga itu dipertimbangkan? Kita mempertimbangkan semua hal. Apakah itu sipil militer, Jawa, luar Jawa, kemudian Islam non-Islam atau Islam moderat atau Islam nasionalis. Semuanya kita pertimbangkan. Tapi yang paling penting sekarang itu adalah apakah calon presiden ini punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY Budiono gitu. Nah, kan banyak ceruk masalah yang muncul sekarang yang harus diselesaikan oleh presiden baru. Artinya kalau hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas misalnya, tapi kalau masalah yang ada itu tidak bisa diselesaikan, ya justru kita akan masuk pada satu kondisi di mana politik kita itu, demokrasi kita masih bubble gitu. Ya, baik, kita akan sambung ini di segmen berikut Bang Indra, Bang Martin. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Bang Indra, kalau tadi Anda mengatakan bahwa fokus pada pileg dengan harapan kalau bisa mendapatkan 25%. Nah, ini kan merupakan harapan yang ideal sebetulnya. Kalau kita melihat hasil survei, tak ada satupun partai yang akan mencapai 20% sebetulnya. Nah, artinya Partai Golkar mau tidak mau, walaupun punya kandidat capres, harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, apakah partai yang juga punya capres ini termasuk salah satu yang akan dirangkul? Iya, kalau hakikatnya kalau sudah koalisi itu terjadi koalisi elit ya. Bisa saja nanti pasangan capres-cawapres ini 2. Dengan asumsi 70% partai politik mendukung si A, 30% partai politik mendukung si B. Jadi terjadi head to head. Dan itu bukan tidak mungkin. Artinya satu koalisi besar dibentuk untuk mengandaskan katakanlah calon presiden yang favorit gitu. Itu terjadi. Saya kira peluang politik ke depan itu, dan kita belajar dari 2 pemilihan presiden sebelumnya, itu bukan hanya karena faktor popularitas atau elektabilitas seseorang, tetapi banyak dipengaruhi oleh proses politik yang berkembang selama 2 minggu sebelum penetapan gitu. 2 minggu sebelum penetapan bulan Mei itu banyak sekali terjadi manuver-manuver yang kalau kita ikuti dari dekat itu luar biasa gitu. Artinya yang muncul sekarang itu masih dalam hal prediksi-prediksi pertandingan lah. Ini akan berlangsung seperti ini, berlangsung seperti ini. Tetapi ketika pertandingannya berlangsung, betul-betul ada yang terjadi sekarang nantinya itu adalah kesepakatan elit. Apa yang saya sebut sebagai koalisi elit gitu. Jadi termasuk koalisi presiden kemarin itu bukan koalisi rakyat itu adalah koalisi yang ditandatangani oleh elit, dan kita nggak tahu apa yang ditandatangani, jumlah kursi dan segala macam itu kan nggak ada yang terbuka gitu ke masyarakat gitu kan. Nah, itu yang akan terjadi nanti. Artinya sekarang memang ketika nama-nama muncul dan masyarakat mencari alternatif, barangkali partai politik harus melakukan satu proses untuk memperbarui cara berpolitiknya dan juga untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang sekarang gitu. Sekalipun itu bukanlah aspirasi yang katakanlah yang final gitu. Masih ada nanti aspirasi-aspirasi baru yang barangkali akan berubah karena waktu masih tersedia sekitar 1 tahun lagi sebelum Pilpres. Anda memprediksi bahwa manuver-manuver nanti koalisi elit juga masih akan terjadi di 2014? Sudah pasti. Dan kita melihat proses itu terjadi dalam Pilkada DKI.
Baik. Bagaimana Pak Fauzi Bowo didukung oleh begitu banyak partai. Kita ngelihat itu di Jawa Timur. Bagaimana Khofifah Indar Parawansa tidak mendapatkan perahu. Kita melihat di banyak tempat gitu bagaimana calon-calon yang katakanlah ada yang unggul. Ya menurut saya Khofifah adalah calon yang unggul. Tetapi tidak diberikan perahu gitu. Baik. Dan itu adalah setting seperti ini akan bisa juga terjadi pada 2014 nanti. Dan itu juga mungkin saja terjadi pada figur-figur yang pada saat ini diharapkan seperti yang Bang Martin katakan punya capres yang diharapkan masyarakat kemungkinan juga tidak akan bisa. Ya, karena ada kendalanya ya. Karena nama-nama yang muncul sekarang kan seperti Pak Jokowi itu kan pejabat negara. Artinya dia seorang gubernur, dia masih punya kewajiban kepada jabatannya gitu. Kemudian yang tidak pejabat negara itu Pak Prabowo, Mbak Mega, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Yusuf Kalla gitu kan, ada lagi beberapa nama yang lain yang tidak dalam situasi dia digaji oleh negara. Nah, hal-hal seperti ini kan muncul juga nanti sebagai wacana politik. Jadi saya kira yang dimaksudkan Indra, meskipun Pak Jokowi luar biasa popularitasnya, memang kita harus hargailah ya. Tapi Indra mengatakan sebagai pejabat negara tidak mudah. Karena kalau seorang gubernur mau mencalonkan diri, tentu DPRD-nya harus mendukung. Kalau tidak mendukung, timbul persoalan baru. Jadi beda dengan orang-orang yang lebih bebas, tidak terikat pada birokrasi. Atau sebetulnya juga kesimpulan lain ada juga tuh Bang. Kayak Prabowo misalkan dia menang dalam beberapa survei, tapi kalau tidak ada yang mau berkoalisi dengan Gerindra, tak bisa maju juga itu Prabowo. Itu juga satu fakta bahwa mencalonkan presiden itu pertama adalah usahakan 20%, andai kata ambang batasnya itu tetap 20%. Baik. Jadi pertahankan 20% bisa tercapai, kalau tidak realistis untuk berkoalisi dengan partai lain yang juga saya duga sama-sama juga sulit untuk mendapatkan 20%. Baik. Jadi mulai sekarang buatlah hubungan-hubungan pribadi, hubungan politik yang baik, sebab bisa saja segala macam kemungkinan terjadi pada pemilu legislatif yang akan datang. Baik. Tetapi seperti kita, platform yang telah kita tunjukkan kemarin di Sahid adalah bahwa kita partai yang komit untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi itu kita sudah umumkan di hadapan ratusan wartawan. Dan ini berarti nanti kan kita mencari kawan-kawan koalisi yang bisa sejalan dengan napas daripada tujuan partai. Nggak ada partai yang mengatakan tidak mendukung pemberantasan korupsi, Bang Martin. Tapi kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Bang Martin, ini kalau kita melihat taruhlah semua partai tidak ada yang memenuhi PT. Apakah pernah mencoba untuk melakukan simulasi, misalkan Prabowo sebagai capres, kemudian cawapresnya adalah Pak Ical misalnya gitu? Atau dibolak seperti itu? Atau mungkin Prabowo memang sudah strict tidak akan menjadi cawapres, hanya capres? Kalau itu kan kita sudah memiliki keyakinan bahwa Pak Prabowo tidak akan bisa mundur kecuali harus menjadi calon presiden. Tidak akan menjadi cawapres ya? Tidak akan mungkin. Itu harga mati? Ya, karena kita memahami ada keinginan masyarakat ini yang merindukan sosok kepemimpinan seperti Prabowo. Jadi SBY ini sebenarnya apa kurangnya? Tapi hanya orang merasakan SBY ini selalu ragu-ragu, tidak tegas, tidak berani untuk mengambil putusan. Nah, yang tadi yang tidak ada, yang kehilangan daripada kepemimpinan sekarang, dirasakan orang dimiliki oleh sosok Prabowo. Jadi antitesa daripada SBY adalah pada pernah mencoba untuk mensimulasi cawapresnya siapa? Nah, ini kan kalau cawapresnya ini sangat ditentukan oleh bagaimana perolehan kursi Gerindra pada pileg yang akan datang. Kalau kita dapat 20%, kita akan mencari sendiri calon wakil presidennya yang bisa sejalan dan mendukung pembaharuan yang dilakukan. Kalau tidak? Kalau tidak, kan tadinya kita harus realistis akan berkoalisi dengan partai lain. Dan partai lain tentu akan memiliki tawaran kan begitu. Jadi itu yang disebut oleh saudara Endar. Pernah mencoba untuk melakukan simulasi nggak? Nah sekarang ini kan kalau kita lihat terjadi perubahan asumsi-asumsi. Sebab
pertanyaannya adalah dari 12 partai yang ikut pemilihan legislatif, siapa yang sudah terjamin akan lolos 3,5%? Itu soal baru lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana rendahnya tadi partai-partai menengah sampai 1%, 1,2%, ya berarti kan kita harus memikirkan ulang apakah harus berkoalisi dengan partai-partai baru atau bagaimana gitu. Atau dengan Golkar itu kan langsung lolos 20% itu. Mungkin menempatkan Pak Ical sebagai presidennya, Pak Prabowo sebagai cawapres, atau dibalik seperti itu? Ya, saya kira semuanya bisa terbuka kemungkinannya, asal platformnya sama tadi. Soal pemberantasan korupsi ini sebenarnya salah satu titik keunggulan Gerindra, karena sampai sekarang belum ada kader Gerindra yang terlibat. Anda ingin mengatakan kalau Golkar ada calonnya yang masuk? Saya tidak mengatakan begitu, tetapi itu adalah salah satu daya pikat. Baik. Rakyat merindukan antara ucapan dengan tindakan itu sama. Gitu. Baik, Bang Indra. Ya, soal parliamentary threshold benar, tapi itu untuk masuk DPR. Nah, dalam Pilpres, bahkan partai politik yang tidak punya parliamentary threshold, nggak masuk ke DPR itu bisa. Asal punya suara sah di sana, kan? Ya, berapapun suaranya, mau 1%, mau 2%, mau 3%, partai-partai inilah nanti akan sangat menentukan. Bisa saja partai ini menjadi kunci dari proses munculnya calon-calon alternatif. Misalnya Gerindra dapat 17%, katakanlah 16,5%. 16,5%. Lalu PKPI dapat 3%. Katakanlah begitu. PKPI nggak masuk ke DPR, Gerindra masuk ke DPR. Tapi untuk Pilpres mereka bisa berkoalisi. Lalu muncul pasangan siapa? Pasangan Pak Prabowo, Pak Setioso misalnya. Bisa terjadi hal-hal seperti itu. Artinya untuk pemilihan presiden semua partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu itu bisa. Asal mendapatkan suara sah walaupun tidak mendapatkan kursi, kan itu maksudnya? Ya, walaupun tidak bisa lolos ke DPR, cuma 0, sekian. Sekarang disebut dengan partai non parlemen. Ya. Kalau untuk itu tadi, simulasi-simulasi tadi, Partai Golkar kan memang lebih melihat ada kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai yang ada sekarang, yaitu di Setgap gitu. Jadi ada kemungkinan koalisi itu dibangun dengan Partai Demokrat, dengan asumsi kalau Golkar di atas, Demokrat di bawah, ya Demokrat yang harus ikut Golkar. Atau mungkin dengan PAN, mungkin juga dengan P3, atau dengan PKB gitu. Karena garis politik Golkar selama 5 tahun ini adalah partai pemerintah. Artinya agak sulit bagi Partai Golkar untuk 2014 itu membangun koalisi dengan partai yang katakanlah oposisi dalam tanda kutip gitu, dengan Gerindra misalnya atau dengan PDI Perjuangan. Tetapi itu harga mati? Itu harga mati? Ya, tapi politik kan fleksibel. Garis politiknya sekarang lebih banyak ke sana. Kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang ada di pemerintahan sekarang. Tapi kalau yang namanya, karena kita saling berkawan-kawan di politik ini kan saling berkawan-kawan, saling berteman ya. Jadi bisa jadi nanti warung kopinya calon ketua-ketua umum partai inilah di 5 menit terakhir, di 10 menit terakhir, ini yang menentukan siapa yang jadi calon presiden. Lenturnya politik kita ya. Lenturnya. Dan ini yang hebat. Dulu kan waktu Pak Hatta dikirim ke rumah Megawati, nanti Pak Martin dikirim ke rumahnya Pak Yusuf Kala misalnya, atau Pak Ical. Itu yang terjadi dalam politik. Baik, Bang Indra dan Bang Martin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time.